Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. 1. Failika Raikmina. 2. Hawa Arisa Zahra. 3. Helmi Nafis Azhar. 4. Ibnu Abdullah. Dan yang kelima Ifta Gilang Windianto. Boleh dilanjut? Ya. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Boleh dilanjut? Iya. Organ pencernaan yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Dan yang terakhir ada anus. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan jadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Lanjut. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak. Rangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Lanjut. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Lanjut. Yang 20 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepas oleh gas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam tubuh, ke dalam pembuluh darah usus. Lanjut. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolom ascendens kanan, kolom transversum melitasi, kolom descendens kiri, dan kolom sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memperoleh limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama, dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Boleh lanjut. Rektum adalah ruang urus 8 inci yang berhubung besar ke anus, menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal. Ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Lanjut.
Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm yang terdiri dari otot dasar, panggul, dan 2 sphincter anal interaksi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sphincter internal selalu kencang kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seorang bisa mencegah bab tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Boleh dilanjut? Boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.